Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam Panjul Official. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang materi bab pertama yang ada di semester genap kurikulum 2013 untuk kelas 11, yaitu materi tentang barisan dan deret. Materi tentang barisan dan deret. Nah, kita lanjut. Untuk materi barisan dan deret ada 4 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, barisan aritmetika, dan ada juga deret aritmetika. Terus ada yang dinamakan barisan geometri dan deret geometri. Namun sebelumnya kita akan kaji dulu perbandingan antara apa sih arti dari barisan dan apa arti dari deret. Kita lanjut. Di beberapa contoh yang ada dalam video ini adalah contoh barisan dan deret. Jadi pertama adalah barisan dan deret itu berbeda. Oke, saya tegaskan, barisan dan deret itu berbeda. Kita bisa lihat dari 4 contoh masing-masing di sini. Di sini sudah ada contoh barisan yang di sebelah sini, dan di sini ada contoh deret. Secara sederhana kita bisa lihat perbandingan antara barisan dan deret atau perbedaannya. Perbedaan yang paling menonjol adalah ketika barisan, spasi antara bilangan ke bilangan lain itu ditandai dengan koma seperti ini. Ditandai dengan koma. Sedangkan deret itu di spasi tambah atau kurang. Jadi perbedaan yang paling menonjol dari barisan dan deret adalah spasi antara bilangan per bilangan. Kalau barisan dia menggunakan koma, dan kalau deret dia menggunakan tambah atau kurang. Nah, perbedaan selanjutnya adalah kenapa barisan pakai koma dan kenapa deret pakai tambah atau kurang. Yang biasa ditanyakan barisan adalah urutan. Yang mana disebut urutan? Kita bisa lihat contoh di sini yang warna biru dulu. Urutan pertama adalah 10. Urutan kedua adalah 6. Urutan ketiga adalah 2. Selanjutnya negatif 2. Selanjutnya negatif 6. Dari sini kita bisa lihat 10 ke 6 itu ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 4. Benar. 10 dikurang 4 itu sama dengan 6. 6 dikurang 4, 2. 2 dikurang 4, negatif 2. Negatif 2 dikurang 4, negatif 6. Jadi, selisih dari bilangan ini selalu dikurang 4. Nah, yang biasa ditanyakan adalah dari barisan ini, tentukan urutan bilangan ke 6. Ini kan kita urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5, dan urutan 6 berapa sih? Tinggal kita kurang 4 karena kuncinya selalu dikurang 4. Berarti urutan ke-6 adalah negatif 6 dikurang 4 sama dengan negatif 10. Karena selisih dari bilangan ke bilangan selanjutnya selalu dikurang 4.
sama dengan yang di atas. 1/3 ditambah atau dikurang? Oke, ditambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Tambah 2 lagi, 7. Tambah 2 lagi, 9, dan seterusnya. Jadi selalu ditambah 2. Nah, sekarang contoh yang warna hijau. 1/2, 2/4, 4/8 ditambah atau dikurang? Kita lihat. 1/2 ditambah 1. 2/4, masa ditambah 1 lagi? Tidak kan? Jadi yang namanya barisan, semua operasi itu diambil. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Itu semua diambil. 1/2 kita bisa lihat itu selalu dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Contoh yang ketiga ini selalu dikali dengan 2. Nah, contoh yang terakhir 81 ini ditambah, kurang, kali, atau bagi. Benar, dibagi. Dibagi berapa? Kita lihat. 81 dibagi berapa sama dengan 27? Dibagi benar, dibagi 3. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1, dan seterusnya. Jadi bilangan contoh barisan yang terakhir selalu dibagi dengan 3. Nah, itu adalah contoh barisan. Dia selalu menggunakan koma karena yang ditanyakan hanyalah urutan. Misal, saya ingatkan kembali di contoh paling terakhir ini. Misal yang ditanyakan urutan pertama, ya tulis saja 81. Sudah, selesai. Misal tentukan urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 3. Sudah. Yang jelas, Anda tahu kuncinya perpindahan dari bilangan pertama ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Itu harus konsisten. Yang penting Anda tahu, itu gampang untuk menentukan urutan. Sekarang kita bahas deret. Kenapa deret menggunakan tambah atau kurang? Karena yang ditanyakan di deret adalah jumlah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong biasanya amat. begini pertanyaannya. Kalau di barisan tadi, misal ini disuruh tentukan urutan. Urutan pertama 81, urutan kedua 27, urutan ketiga 9, urutan keempat 3, urutan kelima 1. Itu yang biasa ditanyakan. Nah, tapi kalau di deret, dia tidak menanyakan urutan lagi. Yang ditanyakan adalah jumlah. Jadi kalau dia mengatakan jumlah 3 baris pertama, berarti urutan pertama, kedua, sampai ketiga itu ditambah semua. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Jadi jawabannya adalah 9. Dia tidak menanyakan lagi urutan. Bukan lagi urutan ketiga sama dengan 4. Tapi jumlah barisan ketiga sama dengan 9. Karena ada di jumlah. Itu perbedaannya. Nah, sama dengan contoh yang kedua. Nah, sorry. Kita lanjut contoh pertama dulu. Kita lihat 2 ke 3, 3 ke 4 itu harus konsisten. Dia ditambah atau dikurang, dikali atau dibagi. Kita lihat 2 ke 3, benar, ditambah 1. 3 ke 4 tambah 1. 4 ke 5 ditambah dengan 1. Selalu ditambah dengan 1. Selalu akan pakai konsep yang seperti ini. Barisan maupun deret. Yang membedakan hanyalah pertama simbol. Kalau barisan dia pakai koma, kalau deret dia pakai tambah atau kurang. Perbedaan yang kedua adalah kalau barisan dia hanya menanyakan urutan, kalau deret dia menanyakan jumlah barisan yang ditentukan. Contoh yang kedua, ditambah atau dikurang, dikali atau dibagi? Nah, benar, dikurang 2.
8 kurang 4, 8 kurang 2, 6. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2 dan seterusnya. Selalu dikurang 2. Benar. Nah, misal yang ditanyakan adalah jumlah baris kedua. Ya, kita menjumlahkan saja mulai barisan pertama, urutan pertama sampai urutan kedua. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Itu jawabannya. Itu saja 14. Bukan lagi tulis 6. Karena dia tidak menanyakan urutan. Dia menanyakan jumlah baris yang sudah ditentukan. Kita lanjut ke contoh ketiga. Untuk deret. 3 ke 9, 9 ke 27, 27 ke 81. Itu ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Nah, benar. Selalu dikali 2. Dikali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Selalu dikali 3. Nah, contoh deret yang terakhir, 24, 12, 12, 6, 3. Itu selalu dibagi 2. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Selalu seperti itu. Jadi itu perbedaan yang paling menonjol antara barisan dan deret. Nah, di awal saya tadi menyebutkan tentang barisan dan deret aritmetika dan geometri. Yang mana sih disebut barisan aritmetika dan yang mana deret aritmetika? Yang mana barisan geometri dan yang mana deret geometri? Secara sederhana, aritmetika urutan bilangan yang menggunakan, yang selisihnya selalu menggunakan tambah atau kurang. Sedangkan geometri selisih bilangannya selalu menggunakan kali atau bagi. Yang mana? Kita lihat contoh tadi. Nah, 1 ke 3, 3 ke 5 itu selalu ditambah 2. Oke? Tambah 2. Kita lihat. Berarti kalau yang menggunakan tambah, dia masuk dalam barisan aritmetika. Ini kan sudah barisan. Karena dia menggunakan koma. Tinggal kita tentukan dia barisan aritmetika atau geometri. Tergantung dari sini lagi. Dia selisih bilangan ke bilangan lainnya di apa? Tambah atau dikali? Kurang atau bagi? Tambah 2. Kalau yang di contoh yang kedua selalu dikurang 4. Berarti dia tetap juga masuk dalam barisan aritmetika. Karena selisih bilangannya menggunakan tambah atau kurang. Contoh yang ketiga menggunakan kali. Contoh yang keempat menggunakan bagi. Berarti dia masuk dalam barisan geometri. Nah, sorry. Nah, sedangkan di sini di deret sama konsepnya. Kalau dia menggunakan tambah dan dia menggunakan kurang, maksudnya selisihnya ya, berarti dia masuk dalam deret aritmetika karena selisih bilangannya menggunakan tambah atau kurang. Sedangkan di sini menggunakan kali dan menggunakan bagi, deret di sini menggunakan kali dengan bagi, berarti dia masuk dalam deret geometri. Seperti itu perbedaan antara barisan dan deret, termasuk perbedaan yang mana disebut aritmetika dan yang mana geometri. Saya tegaskan kembali bahwa yang menggunakan aritmetika selisih bilangannya selalu ditambah berapa atau dikurang berapa. Sedangkan geometri selisih bilangannya selalu menggunakan kali berapa dan dibagi berapa. Mungkin cukup sekian pembahasan video saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.